Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kemacetan di Jakarta masih jadi problematika yang belum ada solusinya. Masalah ini tak luput dibicarakan dalam panggung debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Tiga pasangan calon gubernur menawarkan sejumlah solusi mengatasi kemacetan di Jakarta. Berikut solusi yang mereka tawarkan. Ya, mengatasi macet ada dua ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Ya. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan, membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD-CBD di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TB Simatupang. Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, ngemol di selatan. Orang di barat, tinggal di barat, kerja di barat, ngemolnya di barat, tidak harus semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home. Senin industri media, Selasa industri hukum, sehingga mengurangi pergerakan, digabung memfasilitasi pergerakan, insya Allah mengurangi kemacetan. Manajemen diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap trek itu jaraknya 10 menit dan harus dipastikan. Kemudian dipastikan keamanan supaya disabilitas, lansia, ibu-ibu hamil maupun anak-anak itu mendapatkan maintenance atau treatment yang khusus. Sehingga demikian juga dengan penggunaan kendaraannya. Kendaraannya harus nyaman, AC-nya dingin, baunya tidak pengap, dan juga hindari dari hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu juga perlu ditanamkan budaya budaya antri kepada anak-anak. Masukkan di dalam kurikulum supaya budaya antri ini ada di dalam adab kita. Kemudian baru setelah itu kita evaluasi apakah perlu ditambahkan. Kalau perlu baru kita tambahkan. Jangan kita mengeluarkan anggaran tetapi kita sebenarnya tidak tahu faktor mana yang perlu kita perbaiki. Kemudian kita perlu mengurai kemacetan dengan apa? Dengan membuat suatu compound yang tersentralisasi, di mana di situ ada tempat tinggal, ada pasar, ada sekolah, sehingga transportasi ini juga bisa terkonsolidasi dan dibuat minimal 500 meter dari pemukiman sebagai vendor daripada MRT atau LRT ataupun Transjakarta, yaitu mikrotransportasi yang terhubung satu dengan yang lain. Kemudian juga disiapkan kantong-kantong parkir yang nyaman dan aman supaya banyak orang yang mau naik transportasi umum karena keamanan kendaraan yang tinggal. Transjakarta tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Transjabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis, baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Transjabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil. Ya, pemirsa, debat Pilkada Jakarta mengusung tema menarik, penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Usai tak lagi menjadi ibu kota. Lalu bagaimana visi dan misi dari masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur untuk mengembangkan Jakarta dalam 5 tahun ke depan? Tujuh panelis berasal dari berbagai unsur bidang dilibatkan pada debat perdana Pilkada Jakarta, yaitu adalah Gun Gun Herianto, Siti Zuhro, Nurliah Nurdin, Anindita Verseli Utabi, Beki Mardani, Ahsadul Minan, dan Didi Suharyanto. Setiap paslon sudah memaparkan berbagai macam solusi dari permasalahan yang ada di Jakarta.
Lantas, siapakah yang paling unggul dalam debat Minggu malam? Nomor urut 3. Kan memang kita sudah dengar lama. Ya, betul. Jadi memang yang saya tunggu itu adalah Dharma Pangrengkun dan Mas Pram. Karena yang baru kan tiba-tiba muncul gitu. Ya. Makanya ditungguin banget tuh. Bang Ridwan ya sekarang panggilannya. Iya Bang, udah kangkang lagi. Bang Ridwan ini memulainya menurut saya baik sekali. Jadi dia berusaha untuk humble ya, sebagai orang yang dikenal datang dari Jawa Barat, masuk ke Jakarta, dia memulai dengan mengenalkan diri dulu, kemudian dia memperkenalkan wakilnya. Mencoba untuk mengambil hati dengan terus-menerus membawa pesan orang tua, ibunya gitu ya. Dan yang saya suka dari pembukaan Kang Ridwan Kamil itu, Bang Ridwan ini adalah bagaimana dia menjelaskan visi misi itu dengan tidak terlalu textbook gitu ya. Dia jelasin aja gitu. Menurut saya untuk pembukaan Ridwan Kamil oke banget. Kemudian Bang Dharma Pangrengkun, nah ini kan ditunggu nih. Mungkin dia tahu kali ditungguin sama warga Jakarta ya. Jadinya? Jadi grogi. Jadi grogi dia. Jadilah dia baca itu. Begitu dia keselimpet kalimatnya, dia cari kan, gue tadi sampai mana ya. Gitu harusnya sih sebagai orang yang satu independen, kemudian di berbagai survei kecil, yang ketiga kagetan nih kan, surprising gitu dia muncul, dia bebas-bebas aja harusnya, gak usah terlalu baca. Lebih lepas lagi harusnya. Ngomong aja apalanya, saya pengen gak ada agenda global, gitu kan, kemarin kan ngomongnya gitu. Maksudnya dari awal udah bang-bung aja. Tapi kan di akhir meningkat. Enggak, maksud saya dari awal, dia harusnya udah nothing tulus aja. Gue ini paling kecil surveinya, paling gak ditunggu-tunggu, paling ditunggu-tunggu, udah sih kata aja gitu. Nah ke Mas Pram ini kan juga kita tunggu nih. Ini kayak gimana sih ini Pak Menteri ini ngomongnya ya. Nah, dia berusaha juga untuk menarik perhatian publik dengan berbagai hal yang memang kita tunggu juga tuh di visi misinya ya. Bagaimana dia bercerita tentang permasalahan Jakarta dan lain-lain. Nah kemudian tapi makin lama makin naik tensinya ya. Kita udah mulai dengar hal-hal seperti kopi gratis, kemudian ada CCTV, kemudian ada rasa aman gitu ya, dimunculin semuanya. Saya boleh ya menggarisbawahi sedikit. Saya rasa di antara 3 calon gubernur ini, 3-tiganya belum pernah ada yang bekerja langsung ya, day to day dalam waktu lama bersama Gen Z. Tim TV One mengabarkan.